Semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Menjelang menyingsinya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembah. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Berita tentang kebangkitan Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu memancing banyak masalah atau sifatnya problematis karena menimbulkan pertentangan, terutama di antara para pejabat, para pemimpin, para imam, ahli-ahli Taurat. Di satu pihak mereka seringkali mendengar bahwa Yesus ketika mengajar orang banyak, dia mengatakan bahwa dia adalah Al-Masih yang dijanjikan Allah kepada leluhur mereka Abraham. Di pihak lain, mereka tidak yakin bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias, karena tingkah laku dan perbuatan Yesus menurut mereka tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, putra Allah yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Juga berita tentang kebangkitan Yesus memancing ketidakpercayaan banyak orang. Mana mungkin berita kebangkitan itu disampaikan oleh para perempuan, dan perempuan itu bukan sembarangan perempuan. Maria Magdalena yang sebelumnya dikenal sebagai pendosa, sebagai wanita yang tidak baik. Mana mungkin Tuhan Yesus yang bangkit itu mengatakan bahwa dia bangkit, dan Maria Magdalena melihat Tuhan yang bangkit itu? Tidak mungkin. Para saudara, di antara para saudara juga mengalami kesulitan mau mengatakan apakah benar Yesus dari Nazaret itu bangkit atau tidak. Karena itu mulai terjadi konspirasi di antara para imam, di antara para pejabat, di antara para ahli Taurat dan ahli kitab suci. Mereka menyogok para saudara supaya mengatakan bahwa para murid Yesus yang mencuri, yang mengambil jenazah Yesus dan dipindahkan ke tempat yang lain. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bukan itu pesan yang mau disampaikan kepada orang beriman, kepada seluruh umat manusia, bahwa Yesus bangkit, lalu berita kebangkitan itu harus diwatakan dalam kemegahan dan kemewahan. Dulu
ketika dia lahir di kandang yang hina. Dia lahir seperti orang yang paling miskin. Tidak ada tempat bagi dia untuk dilahirkan. Dan juga ketika dia bangkit dari antara orang mati, bukan disampaikan kepada para pejabat, bukan disampaikan kepada orang-orang yang layak memproklamirkan kebangkitannya, tetapi kepada para perempuan yang berdosa. Namun, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, patut kita pahami apa yang dimaksudkan oleh penginjil Matius tentang peristiwa yang dialami oleh para perempuan di tempat di mana Yesus dibaringkan. Bahwa Yesus yang bangkit hanya bisa dilihat oleh orang yang sungguh percaya. Yesus yang bangkit hanya bisa dikenal oleh orang yang mencari Dia dari waktu ke waktu tanpa henti. Walaupun orang itu mengalami kesulitan dalam hidupnya, mengalami penderitaan, walaupun dia orang berdosa, tetapi dia ingin mencari Tuhan, ingin memuaskan dahaga kedosaannya dengan kasih sayang dan pengampunan dari Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan lebih mudah mengenal Tuhan. Maria Magdalena itu perempuan yang berdosa, tetapi dia adalah contoh orang berdosa yang sempurna pertobatannya. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah dia diampuni oleh Tuhan Yesus, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus sedetik apapun. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang bangkit itu bertemu dan memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya secara baru. Karena itu agak aneh kalau dia dikatakan kembali memperkenalkan diri. Pada setiap hari para wanita itu tahu mengenal siapa dia, mengenal wajahnya. Tetapi Injil mengatakan dia memperkenalkan dirinya karena dia sudah menjadi baru. Dia tidak lagi Yesus, tetapi dia adalah Yesus Kristus, kata Santo Paulus. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia sudah mengalami kemuliaan. Karena itu dia ingin memperlihatkan kemuliaan kepada para wanita itu, seperti yang dia perlihatkan kepada Petrus dan teman-temannya di Gunung Tabor dalam peristiwa transfigurasi atau kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada dunia dan manusia bahwa kematian yang sangat fatal, yang paling tragis, disalib. Kematian yang itu bersifat menyelamatkan. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kematian yang menyelamatkan. Apa artinya bagi kita, saudara-saudari, anak-anak sekalian, umat beriman yang terkasih dalam Kristus? Saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan diri kita seperti orang mati. Kita mati langkah, kita mati pikiran, kita mati perasaan. Kita mengalami penderitaan, mengalami kegagalan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalan supaya kita bangkit dari penderitaan, dari masalah-masalah yang kita alami setiap hari. Karena apa? Karena ketahanan iman, harapan dan kasih yang besar akan menyelamatkan kita, akan mengeluarkan kita dari penderitaan, dari kegagalan demi kegagalan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kebenaran yang dikatakan dalam Alkitab bahwa
Dia menggenapi semua ramalan para nabi. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia menggenapi semua keimanan yang beraneka ragam di dunia ini. Agama apa saja, bagi kita orang beriman, semuanya disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dia menggenapi semua keimanan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Kebangkitan Tuhan memastikan penghakiman orang fasik di masa-masa yang akan datang. Karena itu, pertobatan adalah sikap yang mutlak yang harus dilakukan oleh manusia, oleh masing-masing, apalagi oleh kita yang percaya kepadanya. Karena sudah pasti, yang bersalah, yang berdosa, yang berkekurangan akan menanggung risikonya, akan menanggung konsekuensinya. Karena itu, hidup kita harus merupakan sebuah antisipasi terhadap segala kedosaan, terhadap pencobaan dan godaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Yesus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian hidup yang kekal. Dan Yesus Kristus adalah pengentara bagi orang-orang beriman. Dia sudah datang ke dunia ini. Dia sudah masuk ke dalam lumpur kedosaan manusia. Seperti seorang arsitek, seperti seorang ahli bangunan. Dia menggali fondasi sebuah bangunan. Yesus menggali dan mendirikan fondasi bangunan hidup manusia. Membangunnya sebuah jembatan yang menghubungkan manusia dunia dengan surga. Dan dia adalah jembatan itu sendiri. Dirinya adalah jembatan bagi kita, bagi dunia dengan surga. Kebangkitan Tuhan Yesus memastikan bahwa warisan orang-orang yang percaya kepadanya adalah warisan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah rahasia kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mewariskan kepada kita hidup kemuliaan surgawi. Karena itu, mari dalam kehidupan sehari-hari kita menghidupi atau kita menunjukkan diri kita sebagai pewaris hidup yang abadi itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang selalu punya harapan akan masa depan. Sehingga hidup kita penuh dengan syukur. Hidup kita adalah sebuah syukur. Hidup kita adalah sebuah kemuliaan akan Allah. Hidup kita adalah suatu kebanggaan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan seturut gambarnya. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Putranya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengatakan kepada para wanita itu, jangan takut. Karena yang dicari oleh wanita itu, wanita yang berdosa itu, sudah dia temukan. Saudara-saudari, kita juga jangan takut. Karena apa yang kita cari, yaitu kemuliaan surgawi. Dalam keributan, dalam kesibukan, rutinitas hidup kita, kadang-kadang kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mana jalan Tuhan, mana jalan setan, mana jalan baik, jalan yang tidak baik. Tetapi yang harus kita pegang teguh adalah iman dan kepercayaan kita. Karena dalam pencaharian yang tidak jelas pun, kita akan menemukan dia yang bangkit. Karena dia tidak mau kita tenggelam dalam ketidakjelasan. Dia tidak mau kita tenggelam sekali lagi dalam lumpur kedosaan yang kita lakukan setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bila Kristus kembali lagi, umatnya yang setia tidak perlu takut. Mereka tidak perlu takut karena dia akan menolong mereka di tengah kesulitan hidup mereka. Tuhan memberkati kita semua.
kita membaharui iman kita dan berdoa bersama di hadapan Dia yang bangkit, yang menyelamatkan kita dari alam maut. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, segala dalam bumi, anak Yesus Kristus, Putra dari Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah, yang mendapat kesalahan dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan dalam pemerintahan, yang berkorban pada Dia pada Dia, bangkit dari antara orang mati, yang dari surga diselamatkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari segala sejarah orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus, persekutuan darah kudus, yang berkuasa, bagi dan kehidupan kita. Amin. Doa umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Sekali lagi, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Kristus awal dan akhir, Dia telah wafat namun hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristuslah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Semoga Kristus menerangi kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristuslah kebangkitan dan kehidupan. Semoga Dia menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristuslah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Semoga Kristus menggunakan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, makmur, dan merata. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Walaupun Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus limpah menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, bersama semua uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut
Dosa dunia
Kami percaya bahwa Engkaulah sumber hiburan dan kegembiraan kami. Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah cinta yang Engkau sendiri nyatakan kepada kami melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit mulia. Allah Bapa sumber sabda, kami percaya bahwa Engkaulah sumber kerinduan kami. Namun kami seringkali merindukan sesuatu yang lebih di luar rencana dan kehendak. Seringkali iman kami lemah oleh kesombongan kami. Kami mohon semoga seruan Santo Paulus pada hari raya kebangkitan Putramu Yesus Kristus pada hari ini meneguhkan iman kami. Biarlah sabda-Mu meresap dalam ziarah hidup kami. Biarlah karya Tritunggal Maha Kudus menyertai kami dalam menempuh kebahagiaan hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu tinggal dalam kasih-Mu dan bersukacita seperti para saksi kebangkitan Yesus Kristus. Mari
Ya Allah, kami bersyukur kerana Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mari kita duduk sejenak mendengarkan beberapa penyampaian. Pengumuman faktoral Hari Raya Paskah tahun 2024. Yang pertama, liturgi. Tanggungan liturgi untuk hari Sabtu 6 April 2024 liturgi ditanggung oleh umat KUB Nazaret Safira Kelapa, organis Bapak Atis Pala, Dinar Kelompok Guru atas nama NCDW, Alvaro Longa, Angel Ujang, Anong Milo, dan Marlene Pajo. Tanggungan liturgi untuk hari Minggu 7 April 2024, misa pertama liturgi ditanggung oleh umat KUB Santo Yohanes A. Safira Kelapa, organis Bapak Kabis Kodi, Misdinar kelompok 11 atas nama Yosefina Oposai, Katrina Ule, Paterus Marisa Nelu, Wilker M. Basso, Hilda Oresia BP, dan Gerardo Cynthia Kinaki. Misa kedua liturgi ditanggung oleh umat KUB Santo Yosef A. Safira Kelapa, organis Bapak Miki Waki, Misdinar kelompok 12 atas nama Maria Katrina Mada, Alfonsius Arnaldo Ferradoko, Antonio Margarito Bajo, Eugenius Rego, dan Maria Santika Ei. Bagi adik-adik misdinar yang namanya telah dibacakan, diwajibkan untuk mengikuti latihan pada hari Sabtu 6 April 2024 tepat jam 7 pagi. Pengumuman nikah dibacakan untuk pertama kalinya. Diliput dulu anak dari Bapak Paskari II dan Mama Rosa dari Matiku dari Gedunee dengan Sabina Saleh, anak dari Bapak Yohanes Lodo dan Mama Magdalena Godo dari Mamlewa. Bergita Mio, anak dari Bapak Emmanuel Moi dan Mama Tresia Pao dari Bergita, dengan Gilbosco Palu, anak dari Bapak Antonius Longa dan Mama Regina Salima dari Bodega. Informasi pelayanan sakramen, pendaftaran pelayanan sakramen permandian, dan pelayanan khusus persiapan perkawinan masih dibuka. Informasi keuangan nanti dibacakan minggu depan. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Bapak, Mama, saudara-saudari pendengar sekalian, dari tempat ini saya mengucapkan selamat pesta Paskah untuk Bapak, Mama, saudara-saudari umat sekalian. Selamat pesta Paskah. Haleluya. Baiklah, minggu depan itu Minggu Putih. Itu hari terakhir dari Oktav Natal. Oktav itu artinya 8. Jadi 8 hari sesudah Paskah hari ini itu masih terhitung istilahnya masih suasana Paskah, kebangkitan ya. Jadi selama 8 hari itu kita masih dalam kegembiraan kebangkitan. Karena itu misalnya perayaan misa requiem dan peringatan kematian ini tidak terjadi selama Oktav Natal, sehingga ya keluarga
yang punya jadwal peringatan malam ketiga atau 40 malam atau setahun digeser setelah Minggu Putih. Jadi selama minggu ini tidak ada misa requiem kalau ada kematian, hanya pemberkatan jenazah. Ini saya sampaikan sekarang memang. Baik, sekali lagi selamat pesta Paskah untuk kita semua, dan semoga semangat Paskah kebangkitan sungguh menjadi roh semangat hidup kita sebagai orang beriman. Kita bangkit dari segala macam hal yang kita tahu, kita sadar sebagai hal yang mungkin kurang baik, tidak baik, belum baik, dan semoga mencairkan hati dan pikiran kita ketika kita mungkin masih ada selisih paham, selisih pandangan, pikiran dengan KASI, Pertenara, di Syaol, di keluarga, dalam suku, dan sebagainya. Minggu Putih juga adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu depan, Minggu Kerahiman Ilahi. Dan saya biasanya merayakan di Lengko Sambi. Minggu Putih di Lengko Sambi, karena banyak peziarah di sana bersama dengan Pater Bosco Lagau sebagai rektor distrik wilayah Ngada dan Keok. Saya biasanya diminta untuk pimpin misa di Taman Kerahiman Lengko Sambi. Silakan berziarah setelah misa pagi di sini, pergi berziarah ke Lengko Sambi, di sana berdoa dan refleksi tentang kerahiman Allah yang berpuncak pada hari ini kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kita, Bapak Ibu umat, pada seksi liturgi, Ibu Nelly bersama dengan teman-teman, para petugas liturgi, adik-adik Juda yang sudah bersama-sama menyiapkan perayaan Pekan Suci mulai dari Minggu Palem sampai dengan hari ini dan sampai dengan Minggu Putih nanti. Terima kasih banyak karena kita sudah merayakan Pekan Suci dengan penuh refleksi, penuh kedamaian, dan penuh kegembiraan sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Saudara-saudari, mari kita diam sejenak sambil menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan yang bangkit. Tuhan sertamu, sertamu juga. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara-saudari penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Selamat Paskah untuk kita semua. Oke, selamat Paskah. Ini kor-kor yang luar biasa. Oke, dek. Ini organis kita. Selamat. Oke, Kak. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Oke, Kak. Siap. Hari ini ucapkan selamat Paskah dulu. Oh iya. Kami dari apa? Oke. Siapa? Keluarga besar kami keluarga besar Satu Kokoma mengucapkan selamat pesta Paskah untuk semua. Oke. Dari Flores akan ada mengucapkan selamat Paskah. Silakan Bapak Ibu. Kami keluarga besar Stasi Kokoma Paroki Mater Dolorosa Mangulewa mengucapkan selamat pesta Paskah untuk semua. Amin. Terima kasih. Kita tuntut. Oke. Sebentar baru itu ya. Sudah. Sudah apa ini sudah?